Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video ini akan menayangkan video animasi mengenai strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Suatu pagi yang indah di SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Anak-anak, Bapak beri waktu kalian 1 minggu sampai pertemuan berikutnya untuk mengerjakan asesmen formatif terkait dengan menentukan himpunan penyelesaian linear pada bab SPLDV. Silakan kalian kerjakan asesmen formatif tersebut dengan baik dan benar dengan metode gabungan, kemudian di pertemuan minggu depan kalian presentasikan hasilnya. Maaf Pak, saya mau bertanya, harus dengan metode gabungan mengerjakannya? Tidak boleh metode lainnya, misal eliminasi begitu Pak? Iya Mas Rasya, metode yang digunakan harus gabungan. Waktu pelaksanaan 1 minggu, kerjakan dengan benar asesmennya ya. Dalam hati seorang murid pun berkata, "Ya ampun, sulit sekali metode gabungan. Harus menggunakan 2 metode sekaligus, padahal saya tidak paham substitusi. Bagaimana ini? Jika nilainya jelek, bisa dimarahi orang tua." Bapak tidak mau tahu, pokoknya hari Rabu, 1 minggu kemudian setelah hari ini, kalian harus sudah selesai asesmennya dan presentasikan di kelas. "Maaf Pak Tatang, tadi saya masuk kelas setelah jam matematika. Anak-anak menunjukkan raut muka tidak bahagia sambil menggerutu. Ada kejadian apa Pak tadi di kelas?" Oh itu Bu Tari, saya memberikan asesmen terkait dengan menentukan himpunan penyelesaian linear 2 variabel, tapi banyak yang protes. Ada yang ingin ganti metodenya, banyak sekali alasan anak-anak saat diberi asesmen. "Oh ternyata begitu Pak Tatang. Kenapa Bapak tidak membebaskan saja anak-anak memilih metode penyelesaian yang ingin mereka kerjakan sesuai minat dan kemampuan masing-masing?" Loh, iya gak bisa seperti itu toh Bu, saya kan guru, pemimpin pembelajaran di kelas, jadi anak-anak harus nurut apa yang saya perintah. Bukan begitu? Begini Pak Tatang, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada murid. Berhamba, maksudnya bagaimana itu Bu? Maksudnya begini Pak, pendidikan harus berpusat pada murid. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita hanya bisa menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Kita tidak boleh memaksakan suatu hal kepada mereka. Karena seharusnya guru yang mengikuti kemauan anak. Oh seperti itu ternyata, tapi apa tidak berdampak pada murid? Murid akan semaunya sendiri nantinya Bu? Tentu tidak Pak, justru akan memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pendidikan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik kita dengan memenuhi hal yang bisa membuat mereka berkembang secara optimal. Jadi guru menuntun peserta didik. Pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan, layaknya memahat batu menjadi sebuah patung, akan tetapi pendidikan hanya menuntun anak-anak agar tumbuh sesuai kodratnya, ibarat petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih itu. Jika yang ditanam adalah benih jagung, pemeliharaan dan perawatannya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang jagung. Ini artinya, guru, sebagai pendidik bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Masya Allah, luas sekali pemahaman Bu Tari sebagai guru. Begitulah Pak, guru harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, jadi anak-anak apakah tetap harus mengerjakan asesmennya adalah metode gabungan, tidak bisa metode yang lainnya. Hehehe, tentu tidak Bu, segera saya informasikan kembali kepada anak-anak. Terima kasih banyak Bu Tari sudah membuka pikiran saya. Sama-sama Pak, saya permisi dulu ya Pak. Silahkan Bu.
Anak-anak, mengenai asesmen yang Bapak berikan, tidak harus menggunakan metode gabungan ya. Bapak berikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan asesmen tersebut. Ada banyak metode lainnya pada sumber belajar seperti substitusi, eliminasi, dan lainnya. Alhamdulillah, saya mau menggunakan metode eliminasi, Pak. Saya mau menggunakan metode gabungan saja, Pak. 1 minggu kemudian. Halo anak-anak, silakan siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Saya Pak Tatang. Semangat sekali Mas Rasya, silakan. Metode substitusi artinya mengganti. Saya merubah bentuk persamaan pertama menjadi persamaan ketiga, kemudian persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan kedua sehingga diperoleh nilai dari variabel Y. Setelah ditemukan nilai variabel Y yaitu 1, maka kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan 1 atau 2. Di sini saya memilih persamaan 2, maka diperoleh nilai variabel X yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Mohon izin mempresentasikan hasil saya, Pak. Gih Mbak Ika, saya izinkan silakan dipresentasikan hasilnya. Metode eliminasi artinya menghilangkan. Di sini langkah awal saya mengeliminasikan variabel X dari kedua persamaan, maka didapat nilai variabel Y yaitu 1. Langkah berikutnya eliminasikan variabel Y dari kedua persamaan untuk mendapatkan nilai variabel X yaitu 3. Pak, izin mencoba mempresentasikan jawaban saya. Baik, silakan Mas Zaki. Metode gabungan ini dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pertama saya mengeliminasikan variabel X untuk mendapatkan nilai variabel Y yaitu 1. Kemudian nilai Y1 tersebut kita substitusikan ke persamaan 2, sehingga diperoleh nilai variabel X yaitu 3. Wah keren sekali semuanya, walaupun berbeda metode pengerjaannya namun menghasilkan himpunan penyelesaian linear dua variabel yang sama, yaitu 3,1. Sebenarnya ada metode lainnya yaitu metode grafik, metode matriks. Setelah melihat komik animasi tersebut, Bapak Ibu guru dapat mengetahui beberapa cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 1. Seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi diri pendidik. 2. Lingkungan harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Salah satunya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.